Pemerintah kembali menerbitkan surat berharga negara atau SBN Retail seri 020. Dari penerbitan ini, pemerintah menargetkan himpunan dana sebesar 15 triliun rupiah untuk menutup defisit APBN tahun 2021. Untuk lebih lanjut tentang penerbitan ORI 020, berikut wawancara Mercy Wijaya bersama Denny Ridwan, pelaksana tugas Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam BEI News yang sudah kami rekam sebelumnya. Pemerintah telah menerbitkan obligasi negara retail seri ORI 020 yang merupakan surat berharga negara retail ke-6 yang diterbitkan tahun 2021 ini. Masa penawaran mulai sejak tanggal 4 Oktober sampai 21 Oktober 2021. Kami akan membahas selengkapnya bersama dengan Bapak Denny Ridwan, pelaksana tugas Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pak Denny, salam sehat Pak. Salam sehat, Mbak Mercy, apa kabar? Kabar saya baik, semoga tim DJPPR juga sehat selalu. Amin, amin, alhamdulillah, baik. Pak Denny, kalau kita bicara soal instrumen investasi obligasi pemerintah ini, Pak, bagaimana spesifikasi produk obligasi negara retail yang baru saja diterbitkan, yaitu ORI 020? Baik, jadi ORI 020 ini merupakan ORI yang kita tawarkan kedua di tahun ini. Jadi merupakan instrumen SBN retail yang tradable, dapat diperjualbelikan di secondary market dengan tenor 3 tahun, dan kupon yang kita tawarkan sebesar 4,95% dan mulai masa penawarannya antara 4 sampai tanggal 21 Oktober 2021. Dengan kupon terendah sepanjang sejarah, Pak, 4,95%, apakah investasi obligasi masih kompetitif, Pak, dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya? Baik, jadi kalau ketika kita menetapkan kupon obligasi retail ini, kita memperhatikan kondisi pasar, terutama adalah SBN yang berkesesuaian, artinya sekitar 3 tahun, seperti apa besarannya, dan kita lihat juga bagaimana dengan imbal hasil dari produk investasi yang lain, seperti misalnya deposito. Dan kita lihat di dalam beberapa waktu terakhir ini, imbal hasil dari deposito maupun dari SBN yang berkesesuaian juga sudah turun, sehingga menurut kami ini merupakan langkah yang tepat untuk kita menawarkan SBN retail dengan kupon yang lebih rendah. Untuk masa penawaran ORI 020 ini juga dari 4 Oktober sampai 21 Oktober atau tidak sampai 3 minggu, Pak. Padahal biasanya kalau dibuka masa penawaran bisa 4 minggu sampai 5 minggu. Kenapa, Pak, durasi pembeliannya atau masa penawarannya diperpendek? Nah, jadi ketika kita melakukan evaluasi dari penjualan ORI selama tahun 2021 ini, dan kita lihat trennya adalah investor memesan di hari-hari terakhir, terutama investor besar. Karena mereka sudah mengetahui bahwasanya ketika kita memperhitungkan kupon, itu dilakukan setelah masa penutupan dan setelah settlement. Sehingga untuk mengurangi opportunity loss, nanti investor ini menaruhnya di hari-hari terakhir. Sehingga sebetulnya tidak terlalu meter mau 4 minggu, 5 minggu, 3 minggu. Kalau untuk investor yang besar, mereka sudah mengetahui. Dan untuk itu kita coba untuk perpendek, supaya investor juga punya tidak kehilangan kesempatan. Karena gini, jangan sampai investor karena ingin mendapatkan bunga terlebih dahulu di perbankan beberapa hari gitu ya, kemudian dia ternyata kehabisan kuota sehingga tidak bisa berinvestasi di ORI 020. Jadi kita pendek waktunya, mudah-mudahan bisa lebih efisien. Baik, Pak Denny, untuk batas maksimal pembeliannya juga turun ya, Pak, dari maksimal 3 miliar sekarang jadi 2 miliar. Sementara untuk minimal investor bisa membeli obligasi dengan uang 1 juta rupiah, tapi maksimalnya 2 miliar. Nah, apa tujuannya, Pak? Nilai maksimalnya diturunkan dari 3 miliar menjadi 2 miliar. Nah, kembali kita evaluasi penerbitan SBR 2021 ini, kita lihat bahwa dalam penerbitan ORI 019, menuju kemarin juga kita menjual SR 015, semuanya sama mengalami kondisi di mana kuota sudah habis sebelum masa penutupan. Dan ketika kita lihat, ternyata yang paling banyak menghabiskan kuota ini adalah investor besar di atas 2 miliar. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlah investornya itu sebesar 7% saja, tetapi yang 7% ini bisa menghabiskan kuota sebesar 37% dari yang kita alokasikan. Nah, untuk itu kami mendorong atau menghimbau para investor besar untuk bisa mulai beralih ke SBN non-retail yang tenornya lebih panjang, 5 tahun, 10 tahun, karena ini merupakan boleh dibilang sebagai sophisticated investor, sehingga
alokasi yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk bisa membesar kesempatan investor kecil untuk juga bisa menikmati SBN retail. Karena tujuan kita menerbitkan SBN retail ini ada dua, selain pendalaman pasar, juga untuk inklusi keuangan. Makin banyak masyarakat kecil yang bisa turut menikmati manfaat berinvestasi di SBN retail. Kalau kita melihat dari pengalaman penerbitan obligasi sebelum-sebelumnya, seberapa optimis Pak ORI 020 ini bisa terserap dan bagaimana antusiasme masyarakat sebelumnya? Kalau kita lihat kemarin kita baru saja menyelesaikan penawaran sukuk retail SR015 dan luar biasa sekali animonya, itu berhasil memecahkan baik rekor ya, baik dari sisi jumlah nominal maupun dari jumlah investor. Jadi kita kemarin menerbitkan untuk SR itu 27 triliun nominalnya dan investor sebesar 49.000. Dan yang menarik adalah hampir 30% merupakan investor baru, terutama dari golongan milenial. Jadi kami optimis dengan kondisi sekarang ini, ketika masyarakat di masa pandemi semakin sadar apa sih pentingnya untuk pengelolaan keuangan, termasuk pentingnya berinvestasi, maka menurut kami ORI 020 ini juga akan disambut dengan masyarakat sebagai salah satu alternatif investasi yang aman dan menguntungkan di masa pandemi. Terakhir Pak Denny, bagaimana Pak caranya masyarakat pemula atau investor pemula bisa membeli ORI 020? Nah, untuk investor baru, bahwa ORI ini atau SBN Retail sejak tahun 2018 sudah ditawarkan secara online melalui sistem eSBN, Electronic SBN, dan kita bekerja sama dengan 27 mitra distribusi, terdiri dari 17 bank, kemudian 14 sekuritas, dan 6 fintech company. Jadi semua bisa diakses secara online, baik melalui web-based maupun secara aplikasi. Detailnya bisa melihat di website landing page kita di kemenq.co.id/ORI. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mercy, pemesanan mulai dari Rp1 juta sangat terjangkau dan maksimal 2 miliar. Terima kasih Pak, selamat kembali melanjutkan terima kasih, aktivitas. Selamat berinvestasi. Dan pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Denny Ridwan, Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kembali ke studio.